Library of Heaven's Path, Chapter 45, Uang Tip. Cuy, apa yang baru saja dia katakan? Pasti aku salah dengar, seharga 8 koin emas atau kurang dari itu. Mendengar suara bangga Zhang Xuan, semua orang meludah penuh air liur. Mereka semua menatapnya sambil ternganga keheranan, dengan ekspresi yang mirip dengan bagaimana seseorang saat memandang orang gila. Apa kamu bersungguh-sungguh dalam spekulasi harta karun, seseorang bertaruh untuk sensasi dan keberuntungan? Tidak peduli apa artefak yang dipilih, itu bernilai minimal 100 koin emas. 8 koin emas apa yang kamu harapkan untuk dapat kamu beli dengan harga tersebut? Apakah otak orang ini masih berfungsi? 8 koin emas? Wahaha, kamu mungkin hanya dapat mengambil setumpuk lumpur dan pulang sekarang. Kamu masih berani mengatakan 8 koin emas atau kurang dari itu. Tidak ada satupun benda yang murah di sini. Oke, sesaat kemudian, air mata mengalir di wajah orang-orang yang berada di kerumunan karena tawa yang berlebihan. Sial, nak, bisakah kamu berhenti bersikap sangat lucu? Bagaimana bisa kamu berniat untuk menemukan benda bernilai kurang dari 8 koin emas di sini? Kamu bahkan tidak dapat membeli apapun di sini walaupun jika kamu memiliki 80 koin emas. Kenapa? Kamu bahkan tidak memiliki artefak yang bernilai 8 koin emas di sebuah balai spekulasi harta karun? Apakah kamu tidak malu mengabaikan ejekan dari orang-orang di kerumunan terhadap dirinya? Zhang Xuan menatap dealer itu dengan bangga. Dirinya yang sebelumnya hanya meninggalkannya dengan total 8 koin emas. Ia tidak mampu membayar bahkan 1 koin lebih banyak meskipun jika ia mau. Cuy, orang-orang di kerumunan saling menatap satu sama lain dan tertawa lagi. Kamu yang seharusnya malu. Ini seperti seseorang mendatangi seorang makelar dan berharap dapat membeli apartemen dengan hanya 1 koin emas. Kakak laki-laki, apakah kepalamu benar-benar baik-baik saja? Tidak mungkin ada artefak di sini yang hanya bernilai 8 koin emas. Bagaimana jika begini, kamu dapat dengan bebas memilih dari tumpukan barang ini. Setelah kamu selesai, aku akan membayar untukmu. Jika kamu memperoleh keuntungan, itu semua akan jadi milikmu. Jika kamu kalah, kita hanya akan melanjutkan apa yang kita janjikan sebelumnya. Permintaan maaf perlu dilakukan. Tuan Mo yang menatap pria muda itu dengan tatapan meremehkan. Kedua tangannya ditempatkan di belakang punggungnya, menunjukkan sikap unggul. Seperti yang diharapkan dari Tuan Mo Yang. Kemurahan hati yang luar biasa. Pemuda ini adalah badut yang datang ke sini hanya untuk membodohi dirinya sendiri. Aku mengakui moral para ahli. Mendengar bahwa si Tuan bersedia membayar untuk lawannya, kerumunan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesan dengan kemurahan hatinya. Apakah kamu melihat itu? Lihatlah bagaimana Tuan Mo yang membawa dirinya, lalu lihatlah anak itu. Lupakan saja, lebih baik tidak membandingkan keduanya. Aku takut aku bisa muntah. Apakah kamu yakin? Mata Zhang Xuan berbinar, mengetahui bahwa Mo yang adalah seorang penipu. Zhang Xuan tidak merasa bersalah menghabiskan uangnya. Tentu saja, aku selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Tuan Mo yang tampak seperti orang suci yang telah turun ke dunia manusia biasa, yang tidak ternoda oleh kotoran duniawi. Hehe, aku akan mulai memilih kalau begitu. Zhang Xuan tersenyum samar, berjalan ke podium dan memindai berbagai artefak yang ada di tumpukan. Karena Mo yang memilih artefak yang kecil, secara alami, Zhang Xuan dibatasi untuk memilih barang-barang yang lebih kecil juga. Selain itu, semakin besar artefak, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan. Anak ini terlalu tidak tahu malu. Memang, aku tidak tahu mengapa Tuan Mo yang memperlakukannya dengan sangat baik. Jika aku bertemu dengan orang seperti itu, aku pasti akan memukulnya dengan telapak tanganku sedari tadi. Menghina Tuan dan bahkan menggunakan uangnya untuk membeli artefak tidak tahu malu. Melihat bagaimana Zhang Xuan sama sekali tidak tahu malu, dan justru malah melihat-lihat barang-barang itu dengan penuh semangat, kerumunan orang tidak bisa berkata-kata. Mereka pernah bertemu orang-orang berkulit tebal sebelumnya. Tetapi mereka belum pernah bertemu orang yang kulitnya setebal itu. Kamu adalah orang yang pertama kalinya menghina Tuan sebagai seorang penipu. Tidak peduli apapun, kalian berdua pasti berada dalam hubungan yang tidak bersahabat. Dalam keadaan seperti itu, apakah kamu tidak merasa malu menggunakan uang Tuan Mo yang untuk membeli artefak untuk bersaing denganmu?
Kamu sungguh keterlaluan, mengabaikan diskusi orang-orang. Zhang Xuan menyentuh setiap harta karun yang terlihat olehnya. Segera, dirinya akhirnya memilih harta karun sebesar telapak tangan dan menyerahkannya kepada dealer. Harganya juga 200 koin emas. Dealer itu melihatnya dan berkata dengan datar, "Tuan, cepatlah bayar tagihannya." Tanpa malu, Zhang Xuan memberi isyarat kepada si tuan untuk bergegas. Sebuah garis gelap melintas di wajah Tuan Mo Yang. Mo yang bermaksud untuk mengejek Zhang Xuan, tetapi Mo yang tidak berharap bahwa Zhang Xuan akan menerima bantuannya dengan sangat bangga. Sampai-sampai malah Mo yang menjadi seperti budak Zhang Xuan sekarang. Menahan keinginan untuk mencekik Zhang Xuan, Mo yang membayar tagihannya. "Baiklah, mari kita bersihkan di sini. Dengan semua orang yang menonton di sini, tidak akan ada yang bisa menuduhku memalsukan hasil." Zhang Xuan memberi isyarat, "Mari kita lihat apakah kamu bisa terus menjadi sombong setelah benda ini dibersihkan." Tindakan pria muda itu juga membuat marah si dealer. Dia dengan santai mengambil alat yang digunakan untuk membersihkan artefak dan mulai membersihkannya sedikit demi sedikit. Segera, lumut dan batu yang menutupi artefak itu jatuh dan bentuk sebenarnya dari benda di dalam artefak tersebut terungkap. Itu adalah batu setengah tembus pandang yang memancarkan cahaya hangat. Ini adalah batu linglong. Mengamati penampakan batu itu, seseorang dari kerumunan berteriak tak percaya. "Apa itu batu linglong?" Beberapa orang di antara mereka mengenali itu sementara yang lain tidak. "Kamu bahkan tidak tahu mengenai benda tersebut?" Batu linglong adalah salah satu bahan utama dalam menyusun peralatan tingkat hantu. Setiap butir batunya sangat berharga. Dan itu adalah jenis barang bagus yang selalu kekurangan pasokan. Orang yang berbicara tadi menjelaskan dengan heboh. Peralatan bisa dibagi menjadi dewa, orang suci, roh, hantu, dan mortal. Di lokasi seperti kerajaan Tiangxuan, bahkan hampir tidak ada peralatan tingkat mortal yang paling hebat, apalagi peralatan tingkat hantu. Dengan demikian, setiap satu butir dari batu itu bisa dijual dengan harga selangit. Sebagai bahan utama untuk menyusun peralatan tingkat hantu, saat benda itu dihadirkan dalam pelelangan, banyak keluarga dan para ahli akan heboh karenanya. Berapa harga benda tersebut jika dijual? Mereka yang tidak mengenali benda ini tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sangat sulit untuk mengetahui nilai sebuah benda hanya karena kelangkaannya itu sendiri. Cara terbaik untuk memastikan nilai dari benda tersebut masih melalui harganya. Aku pernah mendengar bahwa kerajaan Liuzu telah melelang salah satu dari batu itu beberapa tahun yang lalu. Itu lebih kecil dari batu di hadapan kita sekarang ini, hanya seukuran telur ayam. Tapi itu sudah diberi harga 50.000 koin emas. Lihatlah betapa besar batu yang satu ini, belum lagi tingkat kemurniannya. Bagaimanapun, itu setidaknya bisa bernilai 100.000. Orang yang sedang berbicara itu menelan ludahnya pada titik ini. 100.000, semua orang di tempat itu hampir menjadi gila. Benda yang dibeli seharga 200 koin emas bisa dijual seharga 100.000. Pendapatan keuntungan 500 kali dalam sekejap. Apakah ini sungguhan? Ini. Tangan dealer itu gemetar saat dirinya menatap benda di tangannya dengan ketidakpercayaan. Sebagai dealer balai spekulasi harta karun, ia sudah mengidentifikasi cukup banyak harta karun dan mengetahui harganya. Ia tahu bahwa tidak ada satu kesalahan pun dalam kata-kata orang yang baru saja berbicara. Benda ini benar-benar bernilai seharga tersebut. Tidak mungkin, ini pasti halusinasi. Melihat kerumunan yang terkejut, wajah Tuan Mo yang berkedut. Ia berpikir bahwa Zhang Xuan tidak akan mampu memilih sesuatu yang berharga dan bahwa ia akan dapat memanfaatkan pemuda itu untuk memamerkan keunggulannya sekali lagi. Tidak pernah dalam mimpinya ia membayangkan harta yang luar biasa akan dipilih oleh pemuda tersebut. Kedua benda itu sama-sama dibeli dengan harga 200 koin emas. Namun saat yang dimilikinya ternyata bernilai hanya seharga 2.000 koin emas sedangkan yang lainnya seharga 100.000. Bukankah perbedaannya terlalu besar? Aku akan melelang batu linglong ini sekarang. Penawar tertinggi yang akan menang. Karena sudah mengetahui objek apa ini sebelumnya, Zhang Xuan tidak terkejut sedikit pun. Ia mengambil harta itu dari tangan dealer tersebut dan menatap ke arah kerumunan. "Aku menawar 100.000, orang yang sebelumnya mengenali batu linglong meneriakkan tawarannya terlebih dahulu. 100.000 koin emas mungkin jumlah yang sangat besar,
Tetapi dibandingkan dengan harta karun seperti batu linglong, yang ini seharusnya jauh lebih berharga. Aku menawar 110.000. Ada beberapa orang di kerumunan yang juga menyadari nilai dari batu linglong tersebut. 120.000. Segera, penawaran harga batu linglong itu diselesaikan pada 153.000. Dan batu itu diambil oleh seorang pria paruh baya yang kaya. Ini adalah uang kertas dari Bank Tiangsuan. Dengan ini, kamu dapat mengambil 153.000 koin emas dari bank manapun di kota Tiangsuan. Pria paruh baya tersebut meraih batu linglong di tangan Zhang Xuan dan menyodorkan setumpuk uang kertas kepada Zhang Xuan. Berat koin emas cukup besar, menjadi tidak terlalu nyaman untuk membawanya kemana-mana. Sehingga, seperti pada zaman kuno di bumi, uang kertas mulai muncul. Setelah melihat-lihat, dia tahu bahwa uang kertas itu asli dan memeluknya ke dalam dekapannya. Kemudian, ia mengambil uang kertas senilai 1.000 dan berjalan ke arah Tuan Mo Yang. Kamu membayar 200 koin emas untukku sebelumnya. Ini 1.000, simpan kembaliannya. Anggap itu sebagai uang tip. Chapter 46, Membongkar Kedok si Penipu. Uang tip. Mendengar kata-kata ini, Tuan Mo Yang terhuyung-huyung dan hampir muntah darah. Uang tip kepalamu, aku seorang juru taksir ulung. Aku tidak kekurangan uang. Kamu bertindak seperti aku akan mengambil uang tip darimu. Dengan wajah yang semakin terlihat tidak menyenangkan, Tuan Mo Yang hampir meledak. Pada titik ini, dia berada dalam situasi yang canggung terlepas dari apakah dia mengambil uang tip tersebut atau tidak. Jika dia mengambilnya, itu berarti dia menerima uang tip dari orang lain. Dalam hal ini, dia sama saja dengan pelayan atau pembantu. Jika dia menolak, tindakan Zhang Xuan sebelumnya saja sudah menyebabkan dia merasa malu. Tiba-tiba, sebuah pikiran terbesit di benaknya. Mungkinkah sang bocah telah meramalkan ini sebelumnya? Itu sebabnya bocah itu mengambil uangnya, sehingga dengan sengaja menyebabkan dia malu. Kamu tidak menginginkannya? Baguslah, aku bisa menghemat 1.000 kalau begitu. Kamu harus tahu bahwa seseorang dapat membeli banyak barang dengan 1.000 koin emas. Merasakan keraguan dari Mo Yang, Zhang Xuan memeluk kembali uang kertas itu dan bergumam di samping. Petik 2. Mendengar kata-kata dari Zhang Xuan, Tuan Mo Yang berada di ambang kehancuran. Kamu benar-benar beruntung, memilih yang benar. Namun, ini tidak berarti kamu menang. Baiklah, aku masih memiliki hal-hal lain yang harus diperhatikan, jadi sudah waktunya bagiku untuk pergi. Dengan tatapan dinginnya, Tuan Mo Yang berdiri, melambaikan tangannya dan bersiap untuk pergi. Tindakannya yang tegas membuat Zhang Xuan terkesan. Seperti yang diharapkan dari penipu profesional. Saat semuanya menjadi serba salah, dia pergi. Ketegasannya benar-benar layak untuk dihormati. Terlepas dari apakah Zhang Xuan beruntung atau dia benar-benar ahli dalam menaksir, Zhang Xuan tidak akan lagi diperlakukan sebagai orang gila setelah mendapatkan begitu banyak uang dalam sekejap. Daripada menggertak Zhang Xuan, lebih bijaksana bagi Mo Yang untuk mengakhiri masalah barusan di sini. Lagi pula, dia sudah mendapat banyak keuntungan dari menaksir harta karun untuk yang lain. Semakin lama argumen itu berlangsung, semakin tinggi kemungkinan sesuatu yang salah akan terjadi padanya. Hasil dari persaingan kita belum dapat disimpulkan. Mengapa kamu begitu terburu-buru untuk pergi? Mengingat tindakan Tuan Mo Yang sebelumnya, tidak mungkin Zhang Xuan dapat membiarkannya melarikan diri seperti ini. Benar sekali, Tuan. Jangan terburu-buru pergi, kamu juga mendapat untung dari barang yang kamu beli, ini tidak bisa dianggap sebagai kemenangannya. Tuan Mo Yang hanya meremehkan musuhnya. Itu sebabnya dia tidak memilih harta yang paling berharga dari awal. Kami percaya kepada Tuan. Setelah beberapa hari berusaha, sang juru taksir telah menjerat sekelompok besar pengikut setia. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa aku memiliki hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan. Selamat tinggal, Tuan Mo Yang melambaikan tangannya. Bahkan jika kamu memiliki hal lain yang mendesak untuk diperhatikan, aku ragu bahwa hanya beberapa menit saja akan sangat berarti. Masih ada hal-hal yang aku ingin dirimu untuk memanduku. Zhang Xuan memblokir jalur pelarian Mo Yang. Hal-hal apa? Tuan Mo Yang berhenti dan berdeham dengan dingin. Orang ini, melihat Mo Yang menghentikan gerakannya, Zhang Xuan tersenyum samar dan menatap orang tua yang sebelumnya telah mendapatkan slot untuk penaksiran harta karun dan telah membeli vas hias.
Apa isi dari artefak ini? Orang tua itu berjalan mendekat. Orang tua itu masih memeluk artefak berisi vas hias tersebut seolah-olah dia sedang memeluk harta yang sangat berharga. Mengingat ukurannya, dia tidak akan bisa membersihkannya dalam waktu singkat. Dengan demikian, dia memilih untuk tetap bergabung dalam pertunjukan besar tersebut. Jika aku tidak salah, artefak yang kamu beli dengan menghabiskan 80.000 koin emas itu isi di dalamnya adalah vas hias. Selain itu, vas hias tersebut rusak dan bahkan tidak layak berharga 1 koin emas pun. Zhang Xuan menunjuk ke artefak tersebut dan menyatakan, vas hias, bahkan tidak bernilai 1 koin emas pun. Lelucon macam apa ini? Ini adalah sesuatu yang Tuan Mo yang pilih untukku. Wajah orang tua itu menjadi kelam saat dia mencela Zhang Xuan. Membersihkan artefak besar seperti itu akan memakan waktu lama. Minimal, kamu akan membutuhkan setidaknya 1 hari. Bagaimana jika begini? Kamu banting benda itu di lantai secara langsung dan jika aku salah, aku akan membayarmu 80.000 koin emas. Namun, jika aku benar, itu berarti kamu telah jatuh ke dalam perangkap orang itu dan ditipu. Jika demikian, kamu dapat meminta uangmu kembali dari orang yang menipumu itu? Zhang Xuan menawarkannya sambil tersenyum. Membanting benda ini, orang tua itu terkejut dengan kata-katanya. Kata-kata pemuda itu masuk akal. Membersihkan artefak besar seperti itu pasti membutuhkan banyak waktu. Namun, jika dia membantingnya di lantai, itu hanya butuh waktu sebentar. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh pemuda tersebut dan ternyata benda ini hanya sebuah vas hias, maka dia akan mendapat kerugian besar. Bahkan baginya, kehilangan 80.000 koin emas sudah cukup untuk membuatnya bangkrut. Jika artefak itu ternyata palsu, dia mungkin akan bunuh diri. Jika pemuda itu mengatakan kata-kata ini beberapa saat yang lalu, dia hanya akan mencemooh pemuda itu dan mengabaikan kata-katanya. Namun, pemuda itu baru saja membeli harta karun, yang memberinya keuntungan 765 kali lipat. Kenyataan ini membuat tekadnya goyah. Jangan khawatir, harta karun yang sebenarnya tidak akan mudah hancur. Bahkan jika kamu membantingnya, itu sangat tidak mungkin rusak. Kamu tidak akan rugi. Merasakan keraguan-raguan orang tua itu, Zhang Xuan terus melanjutkan. Baiklah, setelah beberapa saat merenung, orang tua itu dengan santai membanting artefak di pelukannya ke lantai. Prang, dengan suara nyaring, artefak raksasa itu hancur berantakan, dan bentuk aslinya terungkap di tengah lumut dan lumpur. Benar sekali, ternyata benda yang hancur itu adalah vas. Ini benar-benar vas hias. Setelah ikut melihatnya, kerumunan juga membuktikan bahwa itu adalah benar-benar vas hias. Bahkan jika benda itu adalah barang antik yang ditinggalkan dari zaman kuno, benda itu tetap tidak bernilai mahal. Jangankan untuk 80.000 koin emas, tidak ada yang mau membelinya bahkan untuk 10 koin emas. Apa yang terjadi di sini? Melihat pecahan-pecahan yang hancur di lantai, orang tua itu membeku karena terkejut. Awalnya, dia telah menempatkan semua harapannya pada artefak ini untuk menghasilkan banyak uang, namun semuanya berakhir seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengamuk? Apa yang terjadi? Kamu seharusnya bertanya pada Tuan Mo yang ini. Jika aku tidak salah, dia bekerja sama dengan dealer untuk membangun ketenarannya sebagai juru taksir sehingga dapat menarik perhatian semua orang. Kemudian, melalui taksirannya, dia membuat kalian semua menghabiskan banyak uang untuk membeli artefak yang dia putuskan, kemudian mengambil untung dari cara tersebut. Zhang Xuan memandang Tuan Mo Yang dan dealer pelelangan itu, dan sudut-sudut mulut Zhang Xuan naik ke atas. Adapun mengapa dia bisa memilih objek bernilai tinggi, alasannya sederhana. Karena proses pembersihan artefak yang sudah dibeli tidak terjadi di hadapanmu. Mereka dapat menukar barang di dalamnya dengan harta karun lain yang mereka siapkan sebelumnya dan menyatakan bahwa itu adalah hasil dari artefak yang baru saja dia pilih. Bagaimanapun, tidak ada yang melihat proses pembersihan artefak, jadi tidak ada yang bisa membantah pernyataannya. Ini, apakah itu benar? Mendengar kata-kata Zhang Xuan, kepercayaan semua orang pada Tuan Mo Yang goyah. Setelah menemukan harta karun di depan semua orang, Zhang Xuan berhasil membongkar harta karun palsu yang Tuan Mo Yang taksir. Orang-orang yang sepenuhnya percaya pada Tuan Mo Yang beberapa saat yang lalu mulai curiga. Perang, sementara mereka masih sibuk merenungkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Suara nyaring lain bergema di tengah-tengah kerumunan.
Orang lain yang telah menerima slot penaksiran Tuan Mo juga ikut menghancurkan artefak yang dibelinya. Kali ini, artefak itu bukan berisi vas hias, tapi tembikar yang tidak berguna. Dengan sekali lihat itu sudah jelas adalah benda yang tidak terlalu berharga. Palsu, ini palsu. Aku menghabiskan 60.000 koin emas untuk membeli ini. Mereka penipu, melihat pecahan-pecahan yang hancur di lantai. Mereka yang membeli barang-barang yang ditaksir oleh Tuan Mo yang akhirnya tahu bahwa mereka telah ditipu juga dan mulai meraung dengan ricuh. Perang, Pierre. Dengan dua orang yang bisa dijadikan contoh, beberapa orang yang tersisa tidak bisa lagi menahannya. Satu demi satu, terhadap artefak yang baru saja mereka beli, mereka membanting. Menghancurkan dengan palu, atau memotongnya dengan pisau. Setelah melihat apa yang ada di dalamnya, wajah mereka semua memucat. Semua benda-benda ini palsu, ini semua sampah tidak berharga. Kita telah ditipu, Tuan Mo yang ini adalah penipu. Jika hanya ada satu yang palsu, kerumunan masih bisa menerimanya. Lagi pula, bahkan seorang juru taksir tidak mungkin dapat menemukan harta karun dari artefak 100% sepanjang waktu. Namun, ketika ke-9 artefak yang dia nilai ternyata adalah sampah, itu berarti hanya membuktikan bahwa dia adalah seorang penipu. Untuk berpikir bahwa kamu masih berlagak sangat welas asih dan penuh kebajikan, cuy. Kamu hanya seorang penipu. Orang-orang yang mengamuk mengepung Tuan Mo Yang dan dealer pelelangan itu dengan rapat dan orang-orang tersebut memelototi mereka dengan intens. Pada saat ini, bahkan pemikiran membunuh mereka terlintas di benak orang-orang tersebut. Lagi pula, tidak ada uang yang berasal dari langit. Tidak ada yang mengetahui penipuan ini, dan orang-orang baru menyadari bahwa itu adalah penipuan setelah mereka selesai membersihkan. Siapa yang bisa mereka temukan untuk mengganti rugi keluhan mereka? Jangan dengarkan omong kosong anak ini. Bahkan juru taksir ahli memiliki momen ketika pilihan mereka salah. Aku benar-benar tidak mengenal dealer artefak ini. Melihat tatapan mematikan di mata kerumunan, Tuan Mo yang menyadari bahwa tidak mungkin lagi untuk membodohi mereka dan malah meraung dengan marah. Jika itu dikatakan beberapa saat yang lalu, kerumunan pasti akan mendengarkan kata-katanya. Tapi sekarang, tidak ada yang memperhatikannya lagi. Buk, 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 buk. Suara seseorang memukul samsak manusia bergema dari kumpulan kerumunan. Setelah itu, jeritan kesakitan bisa didengar. Dalam siksaan ini, bahkan dealer artefak pun tidak terhindar. Adapun pemula insiden itu, Zhang Xuan, dia telah menyelinap keluar dari kekacauan yang pecah di dalam. Dunia ini sangat ramai, dan setiap hari, ada orang-orang yang pergi untuk menipu orang lain, dan ada orang-orang yang ditipu oleh mereka. Dia bukan dewa yang maha kuasa, dan mustahil baginya untuk ikut campur dalam semua itu. Jika bukan karena mulut Tuan Mo yang berlebihan, Zhang Xuan tidak akan repot-repot untuk membongkar kedoknya. Sekarang orang-orang yang tertipu sadar akan situasinya, tentu saja. Mereka punya cara sendiri untuk menangani masalah. Zhang Xuan tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Toko buku Huang Yu berjalan perlahan di sepanjang pasar. Sebuah toko raksasa muncul di hadapannya. Di dalamnya, ada semua jenis buku yang mengisi rak buku di dalamnya. Toko ini berhubungan dengan tanaman obat, senjata, binatang buas dan tentu saja, buku. Itu juga motif utamanya untuk memilih masuk ke toko ini. Coba aku lihat, Zhang Xuan mengangkat kakinya dan melangkah ke toko. Chapter 47, Huang Yu. Gongxi, apakah kamu di sini untuk membeli buku atau menelusuri buku? Saat Zhang Xuan melangkah ke toko buku itu, seorang wanita muda melangkah maju untuk menyambutnya. Sekitar 17 hingga 18 tahun, wajahnya ceria dan penampilannya sangat memikat. Meskipun dia masih sedikit kurang dibandingkan dengan Lao Shisen biru, wanita ini bisa dianggap memiliki kecantikan yang istimewa. Apakah ada buku panduan rahasia tentang teknik kultivasi petarung 6 dan di sini? Zhang Xuan mengungkapkan tujuannya kepada wanita itu. Teknik kultivasi petarung 6 dan Gongxi pasti bercanda. Buku panduan rahasia mengenai teknik kultivasi berharga cukup besar. Bisnis kecil seperti kami tidak memiliki kualifikasi untuk menjual buku-buku seperti itu. Jika kamu ingin beberapa buku panduan mengenai teknik kultivasi tingkat penerimaan murid, kami memiliki beberapa di sini. Meskipun wanita itu menggelengkan kepalanya. Buku-buku yang dijual di toko mereka terutama terdiri dari geografi manusia.
biografi tokoh-tokoh terkemuka dan semacamnya. Teknik kultivasi adalah sesuatu yang sangat rahasia bagi para kultivator. Jadi bagaimana mungkin itu dibolehkan untuk ditelusuri atau dijual secara bebas? Lalu apakah kamu tahu toko manapun yang menjualnya? Membenarkan prasangkanya bahwa buku-buku panduan yang dia butuhkan tidak dijual di sini. Zhang Xuan menghela napas dan menatap wanita itu dengan harapan. Menjual buku-buku panduan seperti itu? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin bagi siapapun di kota kerajaan Tiangshuan untuk menjual buku panduan mengenai teknik kultivasi pada level tersebut. Namun, beberapa ahli mengumpulkan beberapa dari buku-buku panduan seperti itu. Jika kamu memiliki hubungan yang baik dengan mereka, mungkin mereka bisa mengizinkanmu untuk melihatnya. Mengizinkanku untuk melihat buku-buku panduan tersebut. Melihat buku-buku panduan itu ide yang sangat bagus juga. Mata Zhang Xuan berbinar. Dengan perpustakaan jalur surga, tidak perlu baginya untuk membeli buku. Selama dia bisa meletakkan tangannya di buku-buku itu, hanya dengan membolak-baliknya. Sebuah buku yang sesuai kebutuhannya akan dirangkum secara otomatis di perpustakaan tersebut. Apakah kamu tahu senior-senior manapun yang mengumpulkan buku panduan di kediaman mereka dan mengizinkan orang lain untuk menelusurinya? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mengizinkan orang lain menelusuri buku-buku panduan milik mereka? Wanita itu mengerutkan keningnya dan tepat ketika dia akan menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan ingatan cemerlang terlintas di matanya. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tahu satu orang senior. Namun, dia terkenal eksentrik. Ketika dia sedang sangat bersemangat, dia tidak akan keberatan bahkan jika kamu mengambil semua buku di rumahnya. Tapi jika dia dalam suasana hati yang buruk, mengabaikan fakta apakah dia akan mengizinkanmu untuk menelusuri buku-bukunya atau tidak. Dia mungkin bahkan tidak mengizinkanmu untuk berjalan melewati pintunya. Orang seperti itu ada di dunia." Zhang Xuan mengerutkan keningnya. Dia melanjutkan, "Lalu, bolehkah aku merepotkanmu untuk memanduku mencari senior itu? Kebetulan saja tidak ada banyak urusan hari ini. Aku akan membawamu ke sana sekarang." Wanita muda itu tersenyum. "Terima kasih sudah mau bersusah payah." Dia tidak menduga wanita itu dapat jadi sangat membantu untuk membawanya ke sana secara pribadi. Jadi dia menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Dengan wanita itu memimpin di depan Zhang Xuan, mereka berdua berjalan keluar dari toko buku. Melalui obrolan mereka, Zhang Xuan mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Huang Yu. Toko buku ini dibuka olehnya. Dilihat dari penampilan toko buku, tampaknya baru dibuka, kira-kira maksimal sekitar 10 hari atau lebih. "Kamu mengatakan bahwa ada banyak buku di rumah senior itu?" Setelah berjalan jauh, Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, senior itu adalah seorang sarjana terkenal di seluruh kerajaan, dan dia pernah menjadi guru pembimbing dari Kaisar Shenzui. Dia adalah orang yang dapat dengan bebas keluar masuk ke kubah koleksi buku kerajaan. Apakah kamu berpikir menjadi mungkin bila buku-buku di rumahnya jumlahnya tidak banyak? Huang Yu berkata dengan hormat. Guru dari Kaisar Shenzui, itu artinya, senior itu dulunya adalah guru pembimbing dari seorang kaisar? Zhang Xuan tercengang. Kaisar kerajaan Tiangshuan saat ini bernama Shenzui. Tidak ada yang menyadari secara spesifik tingkat kultivasinya, mereka hanya tahu bahwa dia adalah orang terkuat di seluruh kerajaan, tak tertandingi oleh siapapun. Guru pembimbing untuk tokoh seperti itu secara hati-hati dipilih dan harus menjalani banyak proses seleksi sebelum posisi mereka dikonfirmasi. Bahkan kepala sekolah Akademi Hongtian tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Senior ini adalah guru lukis dan kaligrafi dari Kaisar Shenzui, dan bukan guru seni bela dirinya. Meski begitu, dia masih merupakan sosok luar biasa yang sangat dihormati oleh Kaisar. Pada titik ini, wajah Huang Yu berubah serius ketika dia memperingatkan Zhang Xuan. Tuan Besar Lu Chen ini adalah orang yang elegan dan sangat memperhatikan sopan santun. Dia membenci bila seorang junior berbicara omong kosong di depannya. Ketika kita tiba, lebih baik bagi kamu untuk tidak berbicara terlalu mudah. Jika tidak, dapat menjadi tidak mungkin bagi kamu untuk diberi izin menelusuri buku-bukunya. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Dan juga, aku juga memiliki masalahku sendiri untuk aku perhatikan. Ketika kita tiba, kamu harus berurusan dengan masalah meminjam buku sendiri.
Jangan mencampur aduk urusanku dengan urusanmu. Huang Yu melirik dengan mata indahnya saat dia berbicara. Jangan khawatir, aku tidak akan menempatkanmu dalam posisi yang sulit. Memahami makna di balik kata-katanya, Zhang Xuan tersenyum sebagai jawaban. Dia sudah bersyukur atas kenyataan bahwa wanita itu bersedia membawanya ke sini. Jika dia mampu, dia akan bisa meminjam buku-buku itu. Namun, kalaupun dia gagal, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak peduli apapun, dia masih seorang guru. Bagaimana dia bisa menempatkan seorang wanita muda dalam posisi yang canggung? Tuan Besar lebih memilih junior yang lebih patuh. Tidak peduli apa kata Tuan Besar, kamu hanya perlu menganggukkan kepala. Kamu juga harus tahu bahwa seorang cendekiawan hebat seperti dirinya cenderung lebih konservatif sehingga pikirannya mungkin berbeda dari kita, yang masih anak-anak. Jadi cukup mencoba untuk tidak bertengkar dengannya mengenai hal ini. Huang Yu mengingatkan Zhang Xuan sekali lagi. Mereka berdua segera keluar dari pasar. Setelah melewati serangkaian jalan kecil yang akan membuat orang bingung, mereka tiba di sebuah kediaman. Ini adalah kediaman Tuan Besar Lu Chen. Huang Yu menunjuk ke arah kediaman di depan mereka. Zhang Xuan mengangkat kepalanya untuk melihat seluruh kediaman. Itu tidak sebesar dan luar biasa seperti yang dia bayangkan. Sepertinya kediaman rumah tangga biasa dan bahkan tidak ada plakat pintu di pintu masuk. Jika bukan karena Huang Yu yang memimpinnya ke sini, dia mungkin berpikir bahwa ini adalah kediaman seorang warga sipil biasa. Ini tempat di mana guru kaisar tinggal. Zhang Xuan merasa sulit untuk percaya. Tuan Besar Lu Chen menjalani kehidupan yang hemat. Ada banyak waktu ketika Kaisar Shen Sui menawarkan untuk merekonstruksi tempat tinggal Tuan Besar Lu Chen. Tetapi dia dengan tegas menolak tawaran itu. Menyadari keraguan Zhang Xuan, Huang Yu menjelaskan. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya karena rasa hormatnya pada guru pembimbing kaisar itu tumbuh. Meskipun memiliki status sosial seperti itu, dia mampu untuk tetap tidak korupsi dan berhemat tanpa diubah oleh kekuasaan. Sepertinya Tuan Besar ini adalah orang yang sentimental dan lugas. Drak-druk, tepat ketika mereka hendak mengetuk pintu, sebuah kereta kuda bergegas datang. Suara yang tegas dari derap kaki kuda-kuda bergema di jalan kecil itu. Krek, kereta berhenti di samping keduanya. Seorang pemuda membuka tirai kereta kuda dan berjalan keluar. Dia adalah pemuda berusia 17 hingga 18 tahun yang berpakaian putih. Tinggi dan langsing, wajahnya sangat indah, mirip dengan batu giok putih. Dengan satu kali pandang, sudah jelas terlihat bahwa dia adalah seorang keturunan, dan dia memancarkan aura keunggulan. Xiao Yu, kamu di sini juga? Melihat Huang Yu, mata Gongxi yang berbaju putih berkelap-kelip dan segera mencoba membelai wanita itu. Aku Huang Yu. Jangan beri aku nama panggilan yang terdengar lembek seperti itu. Kita belum begitu akrab satu sama lain. Huang Yu mengerutkan bibirnya meremehkan. Mengingat hubungan antara keluarga kita, tidak terlalu berlebihan untukku memanggilmu Xiao Yu. Selain itu, bukankah itu bagaimana aku seharusnya memanggilmu karena kamu juga lebih muda dariku? Apakah kamu di sini untuk mengunjungi Tuan Besar Lu Chen juga? Gongxi berbaju putih itu tersenyum dan menghempaskan jubahnya. Dia berpose, seolah-olah menyatakan bahwa kemenangan ada di tangannya. Hehe, jangan terlalu memikirkan hal itu. Itu pasti akan menjadi milikku. Sulit mengatakan siapa yang akan berada di titik ini. Aku hanya takut kalau kamu akan menangis kalau begitu. Huang Yu tidak mundur dari celaan laki-laki itu. Kita akan lihat nanti. Gongxi berpakaian putih itu terkekeh. Pada titik ini, dia akhirnya menyadari Zhang Xuan dan mengerutkan keningnya. Siapa ini? Xiao Yu, mengapa kamu membawa orang luar ke sini? Tidak peduli siapa yang aku bawa. Itu bukan urusanmu. Huang Yu mengerutkan bibirnya, tidak menghiraukan wajah laki-laki itu. Nak, tidak peduli siapapun kamu, aku menyarankanmu untuk menjauh dari Xiao Yu. Dia bukan sosok kecil yang kamu kira kamu bisa meletakkan tanganmu padanya. Melihat Zhang Xuan, Gongxi berbaju putih menyipitkan matanya dan meludah dengan dingin. Petik 2. Zhang Xuan tidak mengira akan diancam ketika dia sebenarnya hanya di sini untuk meminjam buku. Perasaan tak berdaya yang besar melanda dirinya. Menggunakan kata-kata dari dunia sebelumnya, dia beruntung seperti seekor luwak mati. Semua yang Huang Yu lakukan hanyalah membawanya ke sini. Mereka hanya kenalan saja.
Apa kamu benar-benar harus berbicara sejauh itu? Diancam oleh seseorang, Zhang Xuan merasa tidak senang. Dia merenggangkan punggungnya dan mengusir kekhawatirannya. Kamu terlalu banyak campur tangan. Maafkan aku, tapi aku rasa kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Baiklah, aku harap kamu tidak menyesali kata-katamu. Dia tidak menyangka bahwa seorang pemuda yang belum pernah dia temui sebelumnya akan berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Alis Gongsi yang berpakaian putih itu terangkat dan matanya menyipit. Berbalik, dia mengabaikan Zhang Xuan dan Huang Yu kemudian berjalan ke depan halaman untuk mengetuk pintu. Mengapa kamu begitu gegabah? Saat pria berpakaian putih mengetuk pintu, suara tegang Huang Yu terdengar oleh telinga Zhang Xuan. Kenapa? Zhang Xuan menatapnya dengan bingung. Apakah kamu tahu siapa dia, hingga kamu berani berbicara kepadanya seperti itu? Melihat ekspresi tak sadar di wajah pihak lain, Huang Yu merasa sedikit tak berdaya. Sangat sulit untuk mengetahui apakah orang ini memiliki hati yang kuat, atau ada yang salah dengan kepalanya. Siapa yang peduli tentang siapa laki-laki itu? Zhang Xuan mengangkat bahu. Apa hubungannya identitas laki-laki itu denganku? Kamu, melihat ekspresi wajah Zhang Xuan, Huang Yu mulai meragukan apakah dia telah membawa orang bodoh ke sini. Melihat tatapan acuh tak acuh di mata Zhang Xuan, dia bisa mengatakan bahwa Zhang Xuan benar-benar tidak peduli dengan identitas orang yang baru saja dia singgung. Karena kehilangan kata-kata, dia hanya bisa memperkenalkan orang itu kepadanya. Dia adalah putra tunggal Zenan Wang, Bai Sun. Zenan Wang dikenal sebagai seseorang yang berkuasa nomor 1 dari kerajaan Tiangshuan. Posisinya tepat di bawah Kaisar Shen Zui. Menyinggung putra satu-satunya dari Zenan Wang berarti bahwa akan sulit bagi Zhang Xuan untuk hidup di kerajaan Tiangshuan. Awalnya, dia berpikir bahwa mengungkapkan identitas Bai Sun akan menimbulkan rasa takut pada Zhang Xuan dan bahwa pemuda ini akan bertanya padanya bagaimana dia harus menyelesaikan masalah barusan. Bertentangan dengan dugaannya, Zhang Xuan menoleh dengan ekspresi bingung. Zenan Wang, siapa dia?